Satu orang yang kritis ini telah dikonfirmasi meninggal. Jadi korban yang tewas dari insiden penembakan itu berjumlah 2 orang. Pak Hermono, ini informasi terbaru, satu lagi WNI korban penembakan meninggal dunia. Bagaimana penjelasan dari pemerintahan Malaysia, Pak Hermono? Jadi sesuai dengan komitmen Perdana Menteri Malaysia, Malaysia akan sangat transparan dan juga akan terus mengupdate mengenai perkembangan penyelidikan kasus ini. Indonesia harus tegas, sekalipun perang taruhannya, nggak usah takut. Ini ya netizen Indonesia, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Dikira ini zaman penjajahan apa? Bukan hanya warga Indonesia yang masuk negara lain ilegal, tetapi warga Malaysia juga banyak yang masuk Indonesia secara ilegal. Ingat itu. Ya kah? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saudara, korban tewas dari insiden penembakan 5 WNI di Malaysia bertambah 1 orang. 1 orang ini adalah salah satu dari 4 orang yang luka-luka akibat dari penembakan yang dilakukan oleh agensi penguasa maritim Malaysia. Jadi waktu itu terkonfirmasi ya, dari 5 orang, 1 orang meninggal, 1 orang luka kritis, 3 orang luka-luka. Nah, 1 orang yang kritis ini telah dikonfirmasi meninggal. Jadi korban yang tewas dari insiden penembakan itu berjumlah 2 orang. Dan hal ini membuat netizen Indonesia menjadi lebih murka lagi. Ya, seperti apa kemurkaan mereka di sosial media. Sebelum nanti saya membacakan kemurkaan netizen yang ditulis di sosial media, kita tonton dulu saja video berikut ini. Saudara, perkembangan penanganan kasus penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia, kami akan bahas bersama Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Sudah ada Pak Hermono. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Hermono. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Hermono, ini informasi terbaru, satu lagi WNI korban penembakan meninggal dunia. Bagaimana penjelasan dari pemerintahan Malaysia, Pak Hermono? Jadi kita sedang menunggu hasil postmortem dari warga kita yang meninggal kemarin sore. Tapi dari perawatan awal itu ada kena tembak di ginjal sebelah kanan sehingga 1 ginjalnya kemarin itu diangkat. Namun demikian, sejak dilakukannya operasi, yang bersangkutan dalam kondisi kritis memang dan masih ada di ICU. Kami mendapat kabar bahwa kemarin sore yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, sekarang ini persoalannya kita masih mencari keluarganya untuk dapat mengirimkan jenazahnya ke Indonesia. Artinya hingga sore hari ini belum diketahui identitas kok bisa ya dan adakah warga negara Indonesia yang mungkin melapor ke kedutaan besar kita? Sampai saat ini belum ada yang melapor dan dari keterangan rekannya yang selamat, mereka juga tidak saling mengenal karena para penumpang itu hanya berkumpul sebelum perahu atau kapal tersebut berangkat sehingga satu sama lain tidak saling mengenal. Jadi kami mencoba melalui face recognition ada didapatkan kemiripan sekitar 70% itu seseorang dari Sumatera Utara, usia kira-kira 38 tahun, laki-laki. Nah, untuk itu kalau ada warga kita di Indonesia yang merasa kehilangan, ada keluarganya di Malaysia, mungkin salah satu penumpang dari kapal yang naas tersebut, dapat menghubungi KBRI untuk dicocokkan data-data jenazah dengan mungkin data yang dimiliki oleh keluarga, apakah itu orang yang sama. Ini seorang laki-laki usia sekitar 38-39 tahun, Mbak Cynthia. Artinya kami ulangin kembali bahwa ini adalah data yang diperoleh dari face recognition karena tidak ada biodata dan diduganya adalah warga Sumatera Utara dengan usia rentan 38-39 tahun ya Pak ya, laki-laki. Lalu
transparansinya seperti apa untuk penanganan kasus penembakan ini dengan aparat Malaysia, Pak Hermono? Jadi sesuai dengan komitmen Perdana Menteri Malaysia, Malaysia akan sangat transparan dan juga akan terus mengupdate mengenai perkembangan penyelidikan kasus ini. Terakhir, Menteri Dalam Negeri Malaysia juga telah memberikan keterangan bahwa penembakan tersebut kemungkinan besar dilakukan untuk menembak mesin kapal agar mereka berhenti, tetapi mungkin karena ombak yang sehingga objek itu naik turun. Nah, tapi ini kembali bahwa pemerintah Malaysia, aparat polisi ya, masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari tahu sebab-sebab yang pasti kenapa polisi atau APMM itu melepaskan tembakan ke kapal yang membawa warga negara Indonesia itu. Dan ini masih dalam proses penyelidikan dan mereka berjanji akan terus mengupdate mengenai perkembangan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Ini kan kalau dari informasi yang beredar adalah pengakuannya menembak kapal tapi terkena terhadap WNI ini. Lalu adakah aparat-aparat yang bertugas saat itu sudah diperiksa untuk melihat? Ada 14 petugas di APMM yang ada di kapal tersebut dan 6 dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh polisi Malaysia dan juga pemeriksaan internal oleh APMM sendiri. Jadi kelihatan di sini bahwa otoritas Malaysia, baik itu PDRM atau polisi di Raja Malaysia maupun APMM secara intensif melakukan pemeriksaan kepada petugasnya yang malam itu atau pagi hari itu bertugas di kapal. Dan sekarang 6 orang diperiksa secara intensif termasuk mereka yang melepaskan tembakan. Baik, terima kasih atas informasi Anda Pak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, sudah memberikan informasi kepada kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Dubes. Oke, 1 orang yang meninggal ini tidak diketahui identitasnya. Berarti tidak ada kartu tanda penduduk KTP atau IC gitu ya, tidak ada paspor, tidak ada identitas-identitas yang dia bawa begitu. Nah, ini repotnya ya. Tetapi kalau korban ini memang betul-betul tidak ada identitas sama sekali, apakah tidak boleh menampilkan wajahnya di media ya, agar keluarga di rumah siapa tahu melihat begitu ya, agar orang-orang Indonesia melihat, tetangganya mungkin, keluarganya mungkin, bahwa itu adalah si Fulan begitu. Apakah tidak boleh menampilkan wajahnya di media? Kalau memang dari segi identitas tidak diketahui, gitu, tidak ada pendataan di situ, apakah tidak boleh menampilkan wajahnya di media begitu ya. Kemudian tadi juga soal perkembangan penyelidikan atau siasatan kasus ini, insiden ini itu juga masih berlanjut hingga sekarang, dan tadi juga sudah dikonfirmasi bahwa 6 orang petugas maritim ya, pihak APMM pada saat itu diperiksa secara intensif oleh pihak terkait. Sebetulnya di situ ada 14 orang, tetapi yang diperiksa ada 6 orang, dan kabarnya 6 orang ini sudah direhatkan gitu ya, direhatkan atau dinonaktifkan untuk tidak bertugas dulu begitu ya, yang 6 orang ini. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa sebetulnya pihak APMM itu tidak menembak menyasar kepada WNI-nya, tetapi kepada kapalnya, engine-nya, biar berhenti. Tapi karena memang kondisi di laut seperti itu ya, naik turun, ada ombak mungkin, dan kapal terus bergerak sehingga peluru itu tidak sesuai dengan target gitu ya, dan mengenai kelima WNI itu. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah harus tembakan itu dilepaskan pada saat itu, di mana kondisi atau situasinya seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi siasatan saat ini gitu ya. Dan mohon bersabar untuk netizen Indonesia. Soal tambahnya korban ya, dari 1 menjadi 2 korban penembakan itu tentu membuat netizen Indonesia itu semakin murka, semakin marah kepada pihak Malaysia. Selain marah kepada pihak Malaysia, mereka juga marah kepada pemerintah Indonesia yang dinilai kurang tegas
dalam menangani kasus ini gitu ya, kurang tegas kepada Malaysia. Oke, saya akan membaca beberapa komentar netizen di sosial media. Nyawa harus dibayar nyawa, jika tidak dihukum tidak adil. Ingat, bukan hanya warga Indonesia yang masuk negara lain ilegal, tetapi warga Malaysia juga banyak yang masuk Indonesia secara ilegal. Ingat itu. Iyakah? Indonesia harus tegas, sekalipun perang taruhannya, gak usah takut. Ini ya, netizen Indonesia, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Dikira ini zaman penjajahan apa? Masalah seperti ini tidak harus perang ya. Selanjutnya, polis Malaysia sudah keterlaluan, kejam sekali. Tarik semua pekerja kita yang ada di sana. Ini nih, yang pemikirannya sama dengan kemarin pemimpin partai buruh tuh, yang meminta pemerintah untuk pulangkan semua TKI yang ada di Malaysia. Ya, sejenis pemikiran Popor ini. Terlalu lemah pejabat Indonesia pada Malaides atau takut. Ya. Lanjut, warga Indonesia ditembak cuma diam melompong, percuma beli alutsista yang ada ngabisin uang rakyat. Masalahnya yang melanggar itu warga kita, bos. Yang melanggar undang-undang negara Malaysia itu warga kita, bukan warga Malaysia yang melanggar undang-undang negara kita, yang menceroboh, yang masuk secara ilegal ke negara kita, begitu. Kemudian komentar selanjutnya mengindikasikan bahwa negara atau pemerintah kita sangat lemah mengamankan keluar masuk atau menjaga perairan kita. Betul sekali. Dengan ramainya TKI ilegal, dengan ramainya penyelundup ilegal dari negara kita ke luar negara atau ke Malaysia, itu sudah menunjukkan bahwa betapa lemahnya perbatasan kita, penjagaan perbatasan kita, gitu ya. Ya, tadi korban yang meninggal itu kan pernah sempat diangkat ginjalnya ya, satu ginjalnya diangkat dioperasi gitu ya, dan kabar terbaru dia meninggal. Dan mudah-mudahan yang meninggal ini, korban yang baru ini, mudah-mudahan segera diketahui identitasnya, segera dapat laporan dari keluarganya bahwa ada keluarganya yang hilang di Malaysia yang tidak ada kabar. Mudah-mudahan cepat ditemukan oleh keluarganya. Semoga cepatnya diketahui identitasnya. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Sebetulnya yang mau saya sampaikan ini sudah sering saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, bahwa sebetulnya di Malaysia itu ada program, kalau tidak salah program ini setiap tahun ada gitu ya, program pemutihan ya, program pengampunan bagi warga asing ilegal di Malaysia yang mau pulang secara aman, secara resmi, secara legal, jalur yang resmi ke negaranya, termasuk WNI atau TKI. Apabila statusnya di sana ilegal, mereka masih boleh pulang dengan jalur resmi. Kalau tidak salah itu sekitar 500 ringgitan gitu ya. Itu harganya jauh lebih murah daripada harus bayar agen pemulangan ilegal yang sampai 1.500 hingga 2.000. Itu berlipat-lipat harganya, biayanya. Tetapi malah kebanyakan TKI atau WNI ilegal di Malaysia malah memilih jalur berbahaya, jalur ilegal, jalur tikus yang membahayakan dirinya sendiri. Yang paling parah kejadian seperti ini, penembakan, sehingga membuat nyawa melayang. Ya, risikonya itu nyawa, bos, ya kawan-kawan. Jadi sebaiknya ambil jalan yang mudah, ambil jalur legal kalau mau balik ke Indonesia. Ya, harganya murah, aman, sentosa, insya Allah sampai tujuan, sampai ke kampung halaman dengan selamat. Ya. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.